Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piska Listiani dengan nomor NIM 1040202022. Saya di sini akan meresum buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang ditulis oleh Bapak Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Di dalam buku ini terdapat 10 bab, yaitu bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yang terdiri dari A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, B. Rumusan Pancasila, dan C. Yaitu tujuan mempelajari Pancasila. Selanjutnya yaitu untuk bab 2, yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai negara Indonesia, yang terdiri dari A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara, yang D. Yaitu Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 FUU X 2012. Bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, yang terdiri dari pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai filsafat, yang C. Konsep dasar filsafat Pancasila, landasan filsafat Pancasila. Bab 4 yaitu memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Yang A. Pengertian nilai, etika, dan norma. Yang B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 yaitu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang terdiri dari A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang B. Isi, arti, materi, muatan sila-sila dalam Pancasila. Untuk yang C yaitu refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu bab 6, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang terdiri dari A. Pengertian ideologi. Untuk yang B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Terus, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Yang D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 FUU 2013. Selanjutnya yaitu bab 7, yaitu memahami demokrasi Pancasila. Yang A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu B. Konsepsi demokrasi. Yang selanjutnya yaitu ada bab 8. Bab 8 yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang terdiri dari A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang C. Macam-macam asasi manusia. Yang D. Pemahaman hak asasi dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu bab 9, yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang terdiri dari A. Arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang D. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang E. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yang G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu ada bab 10, yaitu refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
dan bernegara, yaitu yang terdiri dari pengertian paradigma. Terus ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Terus selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma reformasi. Selanjutnya ada Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Dan ada eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga resum dari saya bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and share. Terima kasih.